Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua diberikan berkah. Berkah dengan sehat selalu dan panjang umur. Berkah dengan dimudahkan urusan dan rezekinya. Berkah dengan mendapatkan kebaikan, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia ini. Dan di akhirat insya Allah sukses juga masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini saya kembali menyampaikan Al-Quran metode 3T, membahas tajwid dalam Al-Quran, terjemah dan juga tafsir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala hum yahzanun. Dalam ayat ini ada hukum tajwid disebut izhar halqi, di mana nun sukun bertemu salah satu dari 6 huruf yang keluar dari halqi, kerongkongan, halqun, al-halqiyah. Itu huruf alif, a, ro, atau ha, ha, kho. Dalam ayat ini, man aslama, nun sukun bertemu alif. Dibaca seperti biasa, jelas. Kemudian berikutnya ada ikhfa, dibaca sama dan dengung. Muhsinun falahu, muhsinun falahu. Nah, di sini nun sukun atau tanwin dalam hal ini huruf nun berbaris dhammatain bertemu huruf fa, bertemu huruf fa. Nah, cara mengucapkan huruf fa, gigi atas ketemu bibir bawah, bagian dalam fa, fa. Muhsinun falah, muhsinun falah. Berikutnya mat ada mat jais munfasil. Falahu ajruh. Falahu ajruh. Dibaca 4-5 harakat karena setelah mat ini huruf H berbaris dhammah sini atau waw sukun didahului oleh dhammah, terdapat setelah itu alif. Jadi dibaca 4 atau 5 harakat. Kemudian ada izhar syafawi. Kalau izhar halki itu nun sukun bertemu huruf hijaiyah. Kalau izhar syafawi itu hurufnya mim sukun bertemu huruf hijaiyah. Ketika mim sukun bertemu huruf selain mim itu sendiri dan selain huruf ba, maka dia dibaca jelas seperti biasa. Nah, hukumnya izhar. Izhar syafawi. Alaihim wala alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Nah, mim bertemu wa dan mim bertemu ya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ada izhar halqi dan di sini izhar syafawi. Izhar halqi wala khaufun alaihim bertemu ain. Izhar halqi alaihim wala izhar syafawi.
walahum ya izhar syafali yahzanun, walahum yahzanun. Bisa dibaca 2 harokat yahzanun, atau 4 harokat yahzanun, atau 6 harokat yahzanun. Nah, 2 harokat 1 alif, 4 harokat 2 alif, 6 harokat 3 alif. Nah, bisa dibaca salah satunya. Dan kalau dibaca 2 alif misalnya, ayat-ayat berikutnya yang sama wakaf dibaca 2 harokat. Kalau dibaca 4 harokat, begitu juga ayat setelahnya, akhirnya wakaf dibaca 4 harokat, 4, 4. Kalau 6 harokat dibaca begitu juga seterusnya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, bala, tidak, man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, bahwa muhsin, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim, dan dia tidak ada rasa takut pada mereka. Wala hum yahzanun, dan dia tidak bersedih hati. Nah, ayat ini menjelaskan kalau kita harus berserah diri dan beramal soleh. Ya, aslama, berserah diri, dan wa'amil soleh, beramal soleh. Allah SWT menegaskan bahwa anggapan dari ahli kitab hanya angan-angan yang timbul dari khayalan mereka. Angan-angan mereka itu adalah mereka terhindar dari siksa, dan anggapan mereka itu adalah bahwa yang bukan dari golongan mereka akan terjerumus ke dalam siksaan dan tidak memperoleh nikmat sedikit pun. Anggapan masing-masing golongan dari ahli kitab itu tidak benar. Karena surga tidak hanya dimonopoli oleh suatu bangsa atau suatu golongan, tetapi akan didapat oleh siapa saja yang berusaha mendapatkannya. Dengan ketentuan harus beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh. Untuk menegaskan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa barang siapa beriman kepadanya dan membuktikan keimanannya itu dengan amal soleh yang ikhlas, maka dia akan memperoleh pahala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik seorang hamba. Ayat ini juga menunjukkan bahwa iman yang tidak direalisasikan dalam bentuk amal soleh tidak menjamin tercapainya kebahagiaan seseorang. Dalam Al-Quran banyak didapati kata-kata iman senantiasa diiringi dengan amal soleh. Amanu amal solihat. Allah SWT berfirman, misalnya dalam An-Nisa, surah keempat ayat 124, dan barang siapa mengerjakan amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Itu juga terjemah Quran surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 94. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebaikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, tidak akan disia-siakan. Nah, apabila mereka telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beramal soleh, maka mereka tidak perlu khawatir dan tidak bersedih. Wala khaufun alih, tidak perlu khawatir. Wala hum yahzanun, dan tidak perlu bersedih. Di antara tabiat
orang-orang mukmin, yaitu apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, mereka akan menyelidiki sebab-sebab terjadinya dan berusaha keras untuk mengatasinya. Kalau masih juga belum teratasi, mereka menyerahkan persoalan itu kepada kekuasaan Allah. Niat mereka sedikit pun tidak melemah, dan hati mereka pun menyadari bahwa untuk mengatasi semua kesulitan itu, dia menyerahkan diri kepada kekuatan yang hakiki, yaitu Allah. Kesimpulan dari ayat ini, surga dan kehidupan bahagia itu bukan monopoli suatu bangsa, bukan monopoli suatu golongan. Tetapi ini adalah hak bagi setiap orang yang beriman dan beramal soleh. Tafsir Al-Quranul Karim, Tafsiruhu, Departemen Agama Republik Indonesia, terbit tahun 2009. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul musta'an wal istiqlal fastabiqul khairat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.